fi ahkamil khiyar. Pasal ini menjelaskan hukum-hukum khiyar. Wal mutabayi'ani bil khiyari. Dua penjual pembeli, si pembeli itu bil khiyar, ada di dalam khiyar. Baina imdha'il bai'i, antara meneruskan, menjadikan jual beli, wa fashihi, atau membatalkan jual beli. Nah, di membatalkan akad jual beli menurut hukum agama ya, setelah ijab qabul itu dikatakan khiyar. Ketika ada hak khiyar maka boleh dibatalkan, tidak haram. Tapi kalau tidak ada hak khiyar maka haram. Nah, khiyar itu banyak. Di sini yang dijelaskan yaitu khiyar majlis, khiyar syarat, dan khiyar aib. Bahkan ada khiyar ta'yin, ada khiyar ru'yah. Di sini hanya 3. Ayyuthbatu lahuma khiyarul majlis bi anwa'il bai'i kassalam. Ya, ditetapkan bagi mutabayyi'aini yaitu khiyar majlis di semua warna bai', di antaranya salam. Malam yatafarraqo. Khiyar majlis itu berlaku selagi belum pisah antara penjual dan pembeli di majlis akad. Beda-beda majlis akad, dijelaskan. Kalau di toko ya sebelum meninggalkan toko tersebut. Kalau berbarengan antara ba'i dan mustari kemana-mana, yaitu walaupun 1 bulan atau lebih, tetap khiyar majlis itu ada. Kalau khiyarnya itu majlis akadnya itu WA, ya selagi centang biru dia belum keluar di WA masih ada khiyar. Selagi dia masih jual beli, masih WA-nya masih ini aktif, nggak putus, nggak keluar dari WA, nah itu termasuk khiyar majlis. Nah, itu di mafhum, yang nggak mafhum bukan saya, ulama. Saya Salim Buhairi dan Wahbah Zuhaili juga sama. Beliau mengatakan, mentakrifkan khiyar majlis itu dengan yang lebih umum di Mausu'ah Fikih Islamiyah. Ay muddata adami tafarruqihi ma'urfan, ya, selagi dia tidak pisah secara uruf. Ayan qati'u khiyarul majlis, khiyar majlis akan terputus imma bi tafarruqil mutabayyi'ain bi badanihi ma'an majlis aqdi, imma karena pisah dengan badannya di majlis akad. Nah, au bi ayyaktaral mutabayyi'ani luzumal aqdi, atau satu sama lain tuh ya memilih tidak ada khiyar. Kita luzumul aqdi, artinya luzumul aqdi itu tidak ada khiyar. Nah, memilih tidak ada khiyar. Falaw ikhtara ahaduhuma luzumal aqdi wa lam yakhtaril akhar, fauran saqata haqquhu minal khiyar wa baqiyal haqqu lil akhar. Kalau yang lain memilih luzumal aqdi, yang lain lagi memilih tidak luzum aqdi, maka seketika hak dia gugur dari khiyar. Jadi yang hak yang memilih luzum tidak ada khiyar. Wa baqiyal haqqu lil akhar, dan hak itu pada masih ada dari yang lain. Contoh, saya penjual, saya memilih luzum akad, sedangkan pembeli dia tidak memilih luzum akad, maka hak itu ada di pembeli. Nah, maka hak itu ada di pembeli. Di saya tidak ada hak khiyar. Ini jelas
Yang menjelaskan ini tuh menjelas kepemilikan biasanya. Pemilik itu disohibil khiyar. Jadi barang mabi, barang yang dijual ketika khiyar itu milik siapa? Milik sohibil khiyar. Jadi kalau saya menjual peci, saya milih luzum, sedangkan Bang Jafar milih khiyar, maka peci tersebut ya milik milik yang khiyar, milik mushtari Bang Jafar. Gimana kalau semuanya ada khiyar? Saya ada khiyar, Bang Jafar ada khiyar. Nah, itu di mutawakkuf mauquf ya. Artinya mabi tersebut tidak diketahui milik siapa, ya sampai nanti aja. Nah, walahuma ayal mutabayi'ani wa kadza li ahadihima idza wafaqahu al-akhar an yashtaritul khiyar. Nah, ini sudah mulai tadi sudah menjelaskan khiyar majlis. Di sini beliau menjelaskan yaitu khiyar aib. Walahuma ayal mutabayi'ani wa kadza li ahadihima idza wafaqahu al-akhar an yashtaritul khiyar. Bagi pembeli atau penjual atau salah satunya, ketika yang lain setuju, dia boleh mensyaratkan dua-duanya khiyar fi anwa'il mabi ila salasati ayyam. Ini khiyar sampai 3 hari. Di mazhab Imam Syafi'i sampai 3 hari. Karena kalau lebih ya sampai 3 hari nanti maksud daripada akad itu kan harus luzum. Nah, luzum itu enggak ada khiyar. Jadi nanti maksud D-nya hilang kalau khiyar terlalu lama itu. Nah, dibatasi 3 hari. Tapi di mazhab Ahmad bin Hambal lebih dari 3 hari. Nah, khiyar seperti itu. Jadi contoh saya menjual rumah. Nah, ke Bang Jafar. Bang Jafar membelinya, tapi Kang Jafar begini, saya minta khiyar ya 3 hari. Artinya kalau saya masalah diizinin sama orang tua dalam 3 hari ini saya mau lapor begitu, menjelaskan kita jadi, kalau tidak ya enggak. Paham ya? Itu boleh, khiyar syarat namanya. Begitupun saya yang menjualnya ada khiyar, boleh. Saya ngejual ini tapi saya minta khiyar 3 hari Bang Jafar. Oh iya bisa. Nanti kalau nggak jadi saya kembaliin uangnya misalnya. Saya kembalikan uangnya. Udah akad dulu. Udah akad, yang namanya khiyar itu udah akad. Sebelum akad nggak ada khiyar. Fi anwa ila sati ayat wa tuhsabu minal aqdi la minat tafarruq. Nah, 3 hari itu dari akad, bukan dari tafarruq. Kalau zadal khiyaru ala salasah batal al aqd. Jelasin. Walau kana al madi mimma yafsudu fil muddatil mushtaratah batal al aqd. Kita jual bakso, masa sih jual nasi khiyar sampai 2 hari, ya nggak bisa lah. 1 hari juga sudah basi. Kalau disyaratkan khiyar sampai 2 hari ya batal akad. Wa idza wujida bil mabi'i aibun mawjudun qabla al qabdi tanqusu bihil qimatu. Nah ini wa idza wujida sudah beralih ke khiyar aib. Tadi khiyar syarat sudah, ini khiyar aib. Apabila ditemukan dalam barang yang dijual nabi aib, cacat yang ada sebelum qobat, sebelum diterima barang tersebut. Jadi aibnya bukan aibun hadis tapi aibun qadim. Saya beli HP dari Bang Jafar, begitu HP diterima itu ya nggak bisa nge-WA atau nggak bisa nelpon. Nah itu aib qadim, bisa dibalikan lagi fauran. Kalau sudah lama itu nggak bisa, karena harus cepat-cepat. Atau aibnya baru pas diterima dari saya baru ada aib, itu juga nggak bisa. Nah, ya tentu nggak bisa itu kalau nggak ada khiyar majlis, paham ya? Tadinya misalkan apa itu dipegang sama Bang Jafar biasa aja, terus dijual ke saya, terus kita masih di sana nih 1 hari masih bareng.
Nah, pas kita lihat wah udah begini gitu kan, nah, udah itu masih ada walaupun nggak ada khiyar aib tapi khiyar majelis ada. Qoblal qadhi tankusu bil qimah, yang bisa kurang dengan apa, dengan aib tersebut harga yang muktabar ya. Bisa kurang harganya. Jadi aib yang mengurangi harga. Kalau aib yang tidak mengurangi harga, nah itu tidak. Nah itu aib yang kurang dari harga pasaran, nggak sembarangan aib. Awil ainu naqson, atau yang kurang itu ainnya, sekira-kira kurang itu kenakson, yafutu bihi, dengan kekurangan itu gharadun sahih. Wa kana al-ghalib fi jinsi dalikal mabi adama dalikal aib. Jadi ketika aibnya itu dalam zat, yang gharad sahihnya bisa hilang. Kalau dalam HP kan gharad sahihnya yang SMS sama telepon. Kalau sudah nyentuh telepon, wah itu sudah gharad sahihnya sudah ini. Dan sedangkan biasanya di HP itu nggak ada aib seperti itu. Nah itu bisa, jadi bisa dikembalikan, bisa ada khiyar aib. Kalau memang ya aibnya lumrah ada, seperti masalah tahu antum pete ya, pete itu kan suka ada aib, suka ada hilet atau belatung pete kan. Nah itu memang sudah lumrah, terus kita begitu dibuka dibalikin ya nggak bisa, itu sudah lumrah. Ini contoh sederhana betul-betulnya. Kalau ulama biasanya memberikan contoh itu dengan abid, hamba sahaya itu jarang yang soleh, kabur, zina, tukang maling kayak gitu, karena dia nggak diurus kan sama orang tuanya, namanya budak belian gitu. Nah, jarang yang soleh, jarang. Di sini kazina rokikin wasarikotihi wa ibakihi, kabur si rokik, tukang maling, tukang zina. Nah itu bukan salah satu aib yang boleh dikembalikan. Nafalil mushtari radduhu, maka bagi si mushtari boleh mengembalikan mabi, barang yang dia beli itu. Terus di sini dijelaskan wala yajuzu bai'us samarah al munfaridah an syajari mutlaqan ay an syaratil qat'. Ini sudah pindah ke pembahasan menjual, ada hukum khusus untuk menjual buah. Wala yajuzu bai'us samarah, tidak boleh menjual buah al munfaridah an syajarah, buah saja, tidak sama pohon-pohonnya, mutlakon, secara mutlak tanpa dipetik, dijual aja, nggak disyaratkan dipetik, kecuali setelah budu solahihah, setelah tampak patut dikonsumsi. Jadi kalau kita ngejual mangga masih muda tanpa syarat dipetik itu nggak boleh. Ngejual kelapa masih muda, masih, kalau daugan tuh kelapa muda itu mah sudah budui sholah, ini mah apa yang sedikit, emang yang, nah itu nggak boleh. Nah kadang orang tuh bertanya begini, terus kalau harus dipetik buah yang muda itu untuk apa dibeli? Paham nggak saya pertanyaan saya? Jadi buah yang belum tampak, yang belum zahir, yang belum pantas untuk dikonsumsi, itu tidak boleh dijual kecuali dipetik. Disyaratkan untuk dipetik. Kan pertanyaannya, buat apa metik yang muda? Kan kita butuh yang matang. Begitu. Nah itu pertanyaan ada benarnya tapi salah kalau di fikih. Kalau masalah untuk apa, bukan nanyanya bukan ke fikih, nanyanya ke pembeli. Iya, dia beli buat apa? Begitu. Jangan ke fikih nyeritain hukum, itu nggak boleh seperti itu. Jadi gimana mau beli ya, jangan pentil gitu, jangan yang kecil banget, yang udah agak-agak. Kalau antum tahu gak, ada buah kalau di Sunda mirip, namanya limus. Limus itu buah mirip mangga. Iya yang kuning ya. Ya agak gatel. Apa di Medan? Acang, macang. Nah, di Sunda ada. Nah itu orang Sunda itu buah limus namanya macang itu senang yang muda, suka dipetis. Tahu dipetis? Dirujak, diapain apa namanya? Dirujak itu ya dia ngerujak ke sambal begitu kan. Nah itu ya, perempuan-perempuan pada suka tuh, disebutnya
yang pakel. Pakel itu limus yang masih muda. Limus yang masih muda yang enak dipakai metis gitu, dipakai metis. Nah, pakai ngerujak. Nah, kalau pakel ya maksudnya kalau mau jual limus masalah ya sudah kepakel lah kayak gitu. Paham ya? Sudah masuk ke pakel. Jangan masih pentil, nggak bisa apalagi dimakan. Iya, dipetis aja nggak bisa. Paham ya dari sini ya? Nah, cuman di sini beliau bilang wahwa pimalayatalawan intiha ahaliha ila ma yuqsadu minha ghaliban. Kalau tidak berwarna katanya, budui sholah itu pimalayatalawan tidak berwarna. Itu sudah sampai halih samaroh itu keadaannya sampai biasanya dikonsumsi seperti sudah manis kalau tebu kosob wahumudoti ruman sudah homudoh sudah asam kalau ruman ruman tuh delima sudah lembut kalau buah tin kalau fima yatalawan bi an yakhudha fi humratin aw sawadin aw sufratin ya sudah mulai buah itu masuk ke humrah itu merah ya, merah atau hitam atau sufro, kalak inab kayak anggur, wal ijaz buah pir, wal balah buah kurma yang kering. Amma qabla buduwis shalah fala yasihu bayuha mutlaqan la min sahibis syajarah wala min ghairihi illa bi syaratil qat'. Perhatikan. Kalau belum tampak ya tidak boleh. La min sahibis syajarah, baik ke sahibis syajarah, ke penjualnya. Sahibis syajarah bukan penjual, maaf ya Allah, ke yang punya pohonnya ngejual itu, atau bukan yang punya pohonnya kecuali bisyaratil qata'. Nah, ini contohnya gimana coba? Contohnya gimana? Jual li sahibis syajarah. Ya mungkin diwasiatkan bahwa masalan saya wasiatkan bahwa buah dari mangga yang ada di kebun saya ini saya wasiatkan pada kiai yang ada di tempat ini, misalkan taruhlah kiainya Bang Jafar. Nah itu buah itu jadi mirip Bang Jafar. Kalau dijual nah, adapun pohonnya yang milik ahli warisnya siapa, misalkan ahli warisnya Rofik. Nah Bang Jafar tidak boleh ngejual buah tersebut baik ke Rofik atau ke selain Rofik kalau memang belum matang, kecuali memang bisyaratil qat'i. Paham sampai sini ya? Ya jangan kukuh. Oh kan ini pima yatalawan begini, pima yatalawan nggak bisa ngejual pakel misalnya. Tahu pakel? Tadi pakel itu limus yang belum ini. Atau kalau nangka, aku tahu belah nangka ya. Nangka itu ada nangka muda belum matang. Itu kan suka ada kan di sayur nangka, betul gak? Di Padang kan ada. Nah, terus ada yang lebih kecil dari itu. Kalau di orang Sunda bilangnya gori. Itu gori itu bisa dilalap. Kita dilalap nangka yang masih segede gini, segede tangan, itu dipotongin bisa jadiin lalap. Nah, kayak daun kemangi gitu, kayak daun. Itu di Sunda memang jadi makanan khas. Kayak begitu. Nah, apakah boleh ngejual seperti itu? Ya boleh kalau bisyaratil qat'i. Mudah kan? Itu kan belum matang soalnya kan? Kan bisyaratil qat'i langsung dipotong ya boleh. Tapi kalau ngejual dibiarin aja gitu, itu gak boleh. Mafhum sampai sini ya? Alhamdulillah. Sawaun jaratil adatu bi qat'is samarah amla. Baik ada berjalan memang adat itu memang suka dipetik apa tidak, tetap aja yang namanya buah yang belum pantas dikonsumsi harus dipetik aja pokoknya. Walau kutiat syajaratun alaiha samarun jaza bai'uha bila syarti qat'iha. Kalau kutiat syajaratun, kalau pohon ditebang
alaiha samaratun, di pohon tersebut ada apa? Ada buah, maka boleh buah tersebut dijual tanpa harus dipotong. Ajib kan? Ajib. Iya. Yang ini fikih kayak begitu. Kalau nggak dipotong sudah tahu mati, kenapa nggak dipotong? Kan bukan salah pembeli, bukan salah penjual, dia aja nggak motong kayak gitu. Kalau buah belum matang, masih kecil-kecil, nantinya kalau buah jelek itu nanti itu apa, menjurung ke perselisihan. Paham nggak? Wah, ini nggak diurus nih pohonnya misalkan, harusnya ini disiram atau gimana lah semacam itu. Nggak, makanya dicegah di cara itu. Kalau sudah matang, baik sudah matang, nggak bisyartil qot'i, nggak harus dipetik ya, silahkan. Oh, habis misal kalau jambu sama lalai sama kelelawar apa yang suka makanan buah jambu itu, kalong ya, kalong. Hah? Non? Codot bisa. Nah, makan. Ya salah dia. Kan udah mateng, udah hak dikonsumsi, udah pantas. Kenapa dia nggak ambil? Semua dalam fikih itu begitu. Orang jualan permata kata Bang Jafar. Permata. Rafiq lihat, permata bagus amat nih. Lihat ini permata berapa harganya? Oh, ini permata murah nih katanya begitu. Kalau di yang lain ini 20 juta, 25 juta, apalagi kalau sudah pakai surat itu bisa lebih mahal lagi. Di sini di saya cuma 5 juta aja. Oh, begitu. Beli Rafiq 15 juta. Setelah dicek ternyata kaca. Bukan permata, karena permata sama kaca itu mirip. Iya. Mirip banget. Kalau yang nggak ahli, ya bukan kaca kayak begini ya, kaca yang dipermatain, yang di diamondin. Yang di diamondin. Nah, itu ketika begitu apakah Rafiq boleh ngembaliin lagi ke ini atau ngebatalin? Ya enggak. Itu salah. Datang aib tapi salahnya di Rafiq. Kenapa enggak nanya dulu ke ikhtibar dulu? Di fikih itu begitu. Kita lagi nyeritain ini boleh apa enggak, kita enggak boleh ngebatalin. Ya udah begitu aja, rugi. Atau Rafiq nagih utang ke Bang Jafar. Bang Jafar, saya pengen makan nih, pengen ngebakso. Utang saya minjem nagih dong, yang kemarin bayar. Berapa Fik? 50.000 kan? Iya, 50.000. Ambil aja di Ridwan. Kata Bang Jafar tuh. Itu babi halah. Rafiq ngambil ke Ridwan, kata Ridwan saya nggak pernah katanya minjem ke Bang Jafar sama sekali kayak gitu. Rafiq nggak boleh nagih lagi ke Bang Jafar. Iya, dalam hal semuanya di kita di fikih Syafi'i gitu. Bisa kayak gitu. Kenapa ya dia terima kayak begitu? Nah, itu cara berjalan fikih, bukan berjalan hukum adat, uruf, pantas apa enggak, cuma begitu. Kadang-kadang ada sejalan dengan uruf fikih itu, kadang-kadang ada yang tidak. Contohnya, setahu saya mufakat nih, mazhab Syafi'i, Maliki, Hambali, Hanafi radhiyallahu anhum ajma'in. Yang namanya suami ya enggak wajib mengobati istrinya. Istrinya kurang sehat terus dibawa ke rumah sakit, itu enggak wajib. Bukan kewajiban suami. Ngobatin dia aja sendiri. Kayak gitu. Atau orang tuanya. Tapi bayangin coba kalau orang begitu. Asal enggak wajib gak diamalin aja. Paham enggak? Begitu. Itulah fikih. Nah. Dan tidak ada yang mewajibkan, itu bukan kewajiban suami. Yang mengatakan kewajiban suami hanya fuqaha Zaidiyah. Begitu. Wala yajuzu bai'u zar'il akhdar fil ardi illa bi syarti qat'ihi aw qal'ihi. Tidak boleh kita menjual az-zar'il akhdar, yaitu tanaman yang hijau yang ada di tanah, kecuali dipotong atau dirabut. Contoh tanaman itu seperti sawah ya. Sawah. Nah, antum punya sawah itu masih hijau. Sawah itu kan 3 bulan ya, 3 bulan 4 bulan, masih 1 bulan. Sawahnya bukan tanahnya, maksudnya pare tadinya,
Ya tahu kan tanamannya kan. Mau dijual tuh sama Bang Japar tuh ke Ridwan. Baru 1 bulan dijualnya. Itu gak boleh katanya bisyartil qoti, harus cepet nih. Buat apa? Jangan nanyain buat apa. Begitu. Gak boleh nanyain buat apa. Gak ada buat apa di sini. Haram, boleh apa enggak? Itu yang ada. Orang itu kan kalau nggak dibimbing otaknya, nanti pertanyaannya nggak nyambung. Iya. Ketika orang bertanya di mana Allah, kan itu kan nggak nyambung. Kok di mana? Kan adanya di mana itu, adanya tempat itu Allah yang mengadakan. Kok Allah ditanya? Hah? Allah kan? Hah? Alama alaihi kan. Seperti sebelum ada tempat aja. Atau qalnihi, seperti itu ya. Semuanya. Fa in bi azar'u ma'al ardi aw munfaridan anha ba'da ishtidadil habbi jaza bila syartin. Nah, kalau memang tanaman itu sudah ishtidadul hab, kalau padi itu sudah mau 3 bulan ke sini, parenya itu sudah ngisi ya, sudah keras. Kalau ada padi itu ada beras ya. Halo? Maka itu boleh dijual tanpa dipetik. Jual aja. Tanpa harus disyaratkan untuk di ini. Paham ya? Nah, seperti itu. Nah, ini ibarat susah. Ibarat ada kusur, sangat susah. Waman ba'a samaron aw zar'an lam yabdu salahuhu lazimahu sakyuhu qadramatan mubihi samar wa taslamu anit talab. Nah. Lihat. Sawa'un khallal bai'u bainal mushtari wal mabi aw lam yukhilla. Lihat, perhatikan baik-baik. Allah yukhalli, walam yukhalli. Nah, waman ba'a samaron auzar'an, barang siapa orang yang menjual buah atau tanaman cocok tanam kayak padi, begitu, gandum, jagung, lam yabdu solahu, yang belum tampak. Kan tadi gak boleh kan? Di sini ada, makanya dalam hasyah hadza muskil. Nah, wa yumkinu an yusawwira kalamu syari bima idza ba'a ma lam yabdu salahu bi syartil qat'i wal qat'i wa kana la yata'atta qat'uhu qalhu illa fi muddatin tawilah yahtaju fiha lisaqt fa innahu yalzamul bayhina idzin saqi. Nah, ini mah contohnya begini. Orang menjual buah. Ini buahnya man ba'a samaron lam yabdu salahu. Jadi ngejualnya itu mangga yang belum matang 1 hektar. 1 hektar. Kan yang namanya meti 1 hektar masa sih 1 hari bisa, apalagi pegawainya cuma 2 orang. Bener gak? Iya, itu bisa 1 bulan. Kalau 2 orang mah. Bener gak? Apalagi pakai alat, enggak pakai alat begitu. Lazimahu saqyuhu qadramatan mubihi samarah. Maka wajib pada orang yang menjual menyiramnya seukuran ya supaya tumbuh samarahnya dan supaya selamat dari talaf. Paham ya? Dari rusak. Sawa'un khallal ba'i bainal mushtari wal mabi, ya masalahnya sama, baik si ba'i itu sudah masrahkan nih sama kamu petik atau tidak, pokoknya tetap wajib, ada kewajiban bagi siapa tadi? Si penjual, si ba'i untuk menyiram itu, untuk mengurusnya. Paham ya? Jadi selagi ketika kan ini dikotok ya, dipetik. Nah, dipetik itu sampai disirami begitu. Emang kepaksa kita kalau waktu kepepet, waktunya sedikit ngaji itu. Terus ngajinya ngaji syarah, ya kepaksa. Jadi fikih itu kayak jumud. Kita nggak ngejelasin ilahnya kenapa ini apa.
Nah. Wala yajuzu bai'u ma fihi riba. Nah, setelah menjelaskan itu ya udah terkait sama tanaman atau tanam dan buah-buahan. Sekarang kembali wala yajuzu bai'u ma fihi riba bijinsi rotban. Tidak boleh menjual barang yang ada illah ribawinya dengan satu jenisnya lagi rotban, yang pada enggak apa, rotban itu basah. Nah, tuker, kamu punya apel, iya, Bang Japar punya apel hijau, terus Bang Aldin punya apel lagi, apel merah, tuker, itu gak boleh, kan rotban apel itu kan riba ya. Nah, barang ribawi, ada makan apa, bisa dimakan walau tafakuhan begitu. Terus tukar, keadaannya rotban, itu gak boleh, karena rotban itu yang nggak bisa, yang namanya basah itu bisa jadi kan sebetulnya walaupun sama kiloannya banyak yang ini banyak yang itu, beda dengan dalam keadaan kering. Wa syara bidzalika ila annahu yu'tabaru fi bai'i ribat halatal kama fala yasu masalan bai'u inabin bi inabin. Ya, jadi harus halatal kama. Maka buat ngejual apa namanya, tukar anggur dengan anggur lagi, inab itu kan yang basah, itu tidak boleh. Sumastasnal musannif mimma sabaqa qaulahu illa laban. Kecuali laban, fa innahu yajuzu bai'u ba'dihi bi ba'din qabla tajdini. Kalau laban boleh, keadaan laban belum jadi keju, belum jadi namper begitu ha. Belum mengeras, boleh itu laban dengan laban. Wa atlaqal musannif laban fasyamilal halib, yang kental atau roib yang encer, wal makhib yang asli. Nah, hamid mungkin yang asal hamid itu yang asem kayak gitu, kecut. Fermentasi. Hah? Difermentasi. Iya mungkin ya, nggak makhid lagi mungkin, nggak ada, sudah ada campuran apa gimana, saya kurang paham. Wal mi'yar fil laban al kail, yang jadi patokan dalam laban itu adalah kail, 1 liter ya 1 liter lagi. Hatta yasiha bai'ur raib bil halib kailan wa intafa wa tawaznan. Paham ya? Yang penting 1 liter walaupun beda timbangannya antara halib dan raib. Sampai sini jelas ya? Wallahu a'lam bishawab. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.